Penilaian akhir semester ini adalah kewajiban dari seluruh siswa dan siswi di SMK Negeri 1 Cikarang Pusat. Maka tidak boleh ada siapapun, baik guru maupun tata usaha yang melarang untuk mengikuti penilaian akhir semester ini. Tidak boleh dikait-kaitkan dengan sumbangan atau dikaitkan dengan hal yang lain. Hak Anda adalah mengikuti penilaian akhir semester dengan baik sebagai kewajiban menyangkut posisi Anda sebagai siswa. Itu yang pertama. Jadi siapapun di antara Anda punya kewajiban dan hak untuk mengikutinya tanpa ada penghalang. Bisa dipahami ya. Yang kedua, saya kemarin sempat keliling di beberapa ruangan, ternyata masih ada siswa yang ngobrol dengan siswa lainnya di sebelahnya. Saya tidak langsung kemudian mengatakan saling mencontek, tidak. Tapi perilaku yang dilakukan ketika ujian berlangsung, bercakap-cakap itu adalah dilarang. Dimanapun ujiannya, peserta ujian tidak dibolehkan untuk bercakap-cakap, ngobrol satu sama lain walaupun obrolannya tidak menyangkut kepada ujian yang diberikan. Malah saya khawatir justru kalau dibiarkan maka akan terjadi kecurangan yang mestinya mutlak tidak boleh dilakukan. Itu yang kedua. Oleh karena itu yang ketiga, SMK Negeri 1 Cikarang Pusat ini bersama guru-gurunya, bersama dengan pegawai-pegawainya menyepakati bahwa ujian yang kita lakukan harus betul-betul tertanam murni di benak kita adalah sikap kejujuran. Berulang-ulang saya menyampaikan tentang konsep kejujuran. Karena kemutlakan dari pendidikan memang itulah core-nya, jiwanya. Kalau tidak ada kejujuran, maka terjadi kecurangan, dan kecurangan itu mesti berlaku dimanapun. Jadi jangan pernah ada mengatakan yang namanya curang, mencontek itu adalah strategi pelajar. Bukan. Strategi pelajar itu adalah bagaimana mempersiapkan dirinya dengan belajar yang baik. Kapan waktunya dia buka buku, kapan waktunya dia browsing untuk belajar dengan baik. Maka sepakatlah kita, termasuk mestinya Anda sebagai siswanya, untuk menjunjung tinggi konsep dasar pendidikan di SMK Negeri 1 Cikarang Pusat ini, yaitu kejujuran ketika kita melakukan ujian. Maka stop pembicaraan kita dengan kawan kita selama ujian berlangsung. Stop perbuatan-perbuatan kita yang mengarah kepada menyontek. Yang keempat, berulang-ulang saya ingin menekankan kembali bahwa prinsip dasar yang selanjutnya yang akan kita usung adalah bukan nilai akhir dari ujian yang kita akan peroleh, bukan. Tetapi prosesnya akan kita lihat, prosesnya akan kita perhatikan. Karena proses pendidikan inilah yang sesungguhnya harus diteliti, harus dipahami, harus dilihat, harus ditengok oleh gurunya. Sehingga anak-anakku yang dirahmati Allah, kalau nanti hari ini kita menemui kegagalan karena nilai kita kecil, maka yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri. Sejauh mana kita telah mempersiapkan diri. Dan kalau seandainya saja kita mau jujur kepada diri kita, kalau seandainya nilai kita jelek, maka diperbaikinya adalah dengan belajar. Maka inilah yang akan menjadi tujuan utama kita ketika ujian ini berlangsung dengan cara yang jujur. Maka kemudian Anda mendapati nilai yang kecil, yang dilakukan adalah memperbaiki diri di masa yang akan datang. Tapi kalau seandainya lembaga ini membiarkan siapapun untuk berlaku curang dan mencontek, maka saya punya keyakinan sampai kapanpun Anda tidak akan pernah mau belajar. Maka mulailah sedikit demi sedikit, lembar demi lembar, catatan demi catatan, dibuka, dibaca dengan baik. Pada saat ujian selesai, final, tidak ada buku yang dibuka, tidak ada kemudian Google yang terbuka, tidak ada lagi catatan-catatan kecil yang sengaja kita bawa. Apapun yang kita hadapi, itulah yang harus kita kerjakan, dan itulah kemampuan kita pada saat kita ujian. Maka percayalah pada diri sendiri, yakinlah pada diri sendiri. Kalau seandainya Anda mendapati nilai yang kecil, maka insya Allah ada prosedur yang akan kita lakukan dan disediakan oleh lembaga. Apa itu remedial? Apa itu remedial?
perbaikan dari ujian yang kita tempuh karena nilai kita kurang bagus. Kalau kita mendapati kurang bagus nilai kita dalam ujian, bukan berarti gagal, bukan berarti kiamat. Tidak akan terjadi kiamat gara-gara nilai kita kecil dalam ujian. Tapi bagaimana kita memperbaiki diri dengan baik dan menghadapi proses berikutnya yang disebut dengan remedial. Bagaimana cara perbaikan? Cara perbaikan itu adalah diberikan Anda soal yang sama dengan ujian yang kemarin. Kalau kemudian didapati Anda gagal lagi ujian yang kedua dengan soal yang sama, maka yang ketiga langkahnya adalah Anda diberikan soal yang sama, kemudian silakan bekerja sama dengan kawannya. Nanya kepada kawan-kawanmu yang bisa. Tetapi yang harus diperbaiki adalah bukan semuanya dikerjakan kembali. Tidak. Guru akan memeriksa terlebih dahulu mana yang salah. Yang salah itulah yang menjadi fokus perhatian dari siswa untuk diperbaiki. Jadi langkah pertama, Anda ujian kembali tanpa harus bertanya kepada siapapun. Maka remedial yang berikutnya adalah Anda bawa soal itu ke rumah dan boleh kemudian Anda tanya kepada siapapun yang bisa. Ini baru yang disebut dengan lembaga pendidikan. Jadi lembaga pendidikan bukan memberikan justifikasi kegagalan kepada siswa, tapi lebih banyak memberikan kesempatan untuk terus berkarya.